Terima kasih Anda masih bersama kami, Bung Nanda. Boleh nggak saya tanya, Anda kan manajer selebritas profesional, manajer artis profesional. Kalau kemudian ada banyak selebritas yang terlibat prostitusi online, bagaimana cara Anda dan teman-teman sejawat Anda memastikan bahwa artis-artis yang memang Anda manage, yang jadi klien Anda, terbebas dari apa yang tadi Anda sebut sebagai godaan? Karena godaannya kan pasti kencang sekali kan? Betul. Yang pertama, manajer artis berpartnership, bekerja sama sejajar dengan artisnya. Artinya setiap komunikasi ke publik, klien atau apapun biasa kontak personnya kan lewat manajer. Jadi manajer punya peranan yang penting untuk mensortir itulah, membentengi itu. Tapi balik lagi ke personalnya kan, ke masing-masing pribadinya. Artis juga kan dia punya nomor handphone, dia punya jaringan, punya teman-teman dan lain-lain. Yang udah-udah adalah dari kasus beberapa oknum artis kemarin, manajer yang bersangkutan malah nggak tahu gitu bahwa artisnya ternyata terlibat masalah itu gitu. Nggak semuanya, bukankah seharusnya memang kalau ada hubungan antara manajer dan artis, kedua-duanya harus saling paham apa yang dilakukan dua-duanya begitu? Mestinya begitu, tapi pada kasus yang kemarin prakteknya kebetulan manajer artis VA itu cerita sama saya, dia sama sekali nggak tahu bahwa ada perjalanan ke Surabaya dan lain-lain. Jadi itu memang di luar itu. Tapi dalam beberapa hal juga manajer juga kadang menerima juga entah itu WhatsApp atau telepon dari klien dalam tanda kutip. Kami pikir klien kan, apakah Klien benar dalam ini artian, kontak person artis tunggu. A gitu kan? Klien dalam artian orang yang memang pengen secara profesional meng-hire. Menggunakan jasa artis. Jadi misalnya, halo dengan Mas Anda, ya betul manajer artisnya A, betul. Saya mau nanya kalau dinner dengan artisnya bisa nggak? Saya bingung kan, udah mulai bingung, kan udah mulai ada tersirat lah, ajak dinner Oke. berapa gitu, menghadiri acara saja cuman makan malam gitu. Nah itu udah tanda-tanda tuh biasanya. Oke, tapi kemudian ada nggak yang menghubungi Anda, menghubungi para manajer ini katanya untuk pekerjaan secara profesional, entah itu manggung, nyanyi, jadi MC atau jadi apa begitu. Ya. Tapi kemudian itu jadi semacam kayak tabir saja bahwa sebenarnya di dalamnya mungkin nanti akan dikenalkan dengan orang-orang yang lain untuk ada hal-hal yang kaitannya dengan prostitusi. Biasanya kalau untuk pekerjaan yang memang sudah jelas ada job description di awal, pekerjaannya apa, tanggal berapa, acara di mana, tempatnya di mana, venue-nya apa, acara apa, itu jelas. Seperti itu biasanya itu memang klien yang profesional. Tapi kalau ada klien-klien yang pertanyaannya udah mulai kalau dinner berapa atau datang cuma pribadi gitu. Seperti itu yang biasanya arah-arahnya ke sana. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau tadi Anda bilang VA manajernya bahkan tidak tahu apa yang dilakukan oleh artisnya, apa kemudian peran manajer yang harus dilakukan para manajer supaya paling tidak bisa membantu untuk membentengi ini begitu? Ya, mesti banyak sibukan pekerjaan dan komunikasi yang intens. Oke. Gitu, karena itu kuncinya sih. Oke, Mbak Devi masih bersama kami? Ya, masih Mbak. Mbak Devi, tapi begini, ada hal-hal yang kemudian membuat seseorang terlibat dalam kasus prostitusi. Tapi di balik itu kan biasanya ada komunikasi dengan orang-orang terdekat. Nah, andai kemudian seperti yang diceritakan oleh Bung Nanda ini, ada beberapa yang memang terjebak kemudian kepleset begitu untuk akhirnya masuk ke dalam dunia prostitusi. Apa sih yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang terdekat kita untuk memastikan bahwa godaan-godaan itu bisa ditangkal lebih dulu begitu? Ya, persoalan dunia yang sudah semakin kapitalistik ditambah dengan teknologi yang menyediakan panggung untuk pamer, ini memang membuat banyak manusia modern yang sekarang merasa insecure, merasa tidak aman. Salah satunya secara sosial dan ekonomi. Sehingga kemudian jalan pintas untuk menggunakan aktivitas ekonomi bawah tanah misalnya dengan prostitusi atau menjual barang-barang haram dan sebagainya, itu memang menjadi salah satu pilihan sempit yang kemudian dilakukan oleh segelintir orang. Nah, oleh karenanya memang tepat sekali bagaimana kalau dalam konteks Indonesia secara sosial, tokoh-tokoh besar, orang-orang yang terkenal itu mulai mempraktekkan gaya hidup sederhana misalnya. Karena dalam rangka apa? Agar dalam rangka tidak memancing banyak orang untuk kemudian terobsesi untuk bisa memiliki gaya hidup tertentu yang belum tentu bisa dipenuhi dengan apa yang dia miliki misalnya. Nah, hal-hal demikian menjadi penting karena apa?
Karena kalau bicara sebagian kecil yang memang terpleset dan memang menurut studinya ada orang-orang yang sangat kecil angkanya yang kemudian menjadikan prostitusi sebagai cara mereka untuk memenuhi gaya hidup, itu kemudian tidak banyak orang yang kemudian juga tergoda melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih Mbak Devi Rahmawati sudah mau kami ganggu di Sapa Indonesia Malam melalui sambungan telepon. Ya. Terima kasih juga Bung Nanda sudah hadir di Sama-sama. sini untuk Sapa Indonesia